teman-teman semua, selamat datang di Biolia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai karbohidrat, tetapi nanti di awal ada bahas sedikit mengenai materi pendahuluan. Untuk yang perlu di bagian tertentu silahkan cek description box, karena nanti akan dikasih timeline di situ. Oke. Di awal-awal ini kita nih belum bahas ke karbohidratnya ya. Aku mau bahas dulu tentang scope yang lebih besar lagi yang di dalamnya itu termasuk si karbohidrat ini. Di awal aku mau kasih analogi dulu nih. Warna di dunia ini ada banyak sekali. Pink macam-macam, ungu ada macam-macam, toska ada macam-macam lah pokoknya warna. Tetapi kalau misalnya dikaji lagi nih, ternyata warna yang sangat beragam itu di seluruh dunia yang ada gitu. Itu warna dasar penyusunnya cuma 3 aja. Merah, biru, kuning gitu. Nah, di sini dapat kan tuh konsepnya. Nah, sama halnya kayak makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, itu kalau kita belajar gitu ya, gimana komponen atau molekul yang menyusun struktur sel atau struktur tubuhnya, itu banyak sekali, sangat bervariasi dan sangat kompleks sekali. Tapi ternyata teman-teman, kalau misalnya kita runut lagi nih asal-usul dari komponen yang sangat bervariasi dan sangat kompleks itu, ternyata dasarnya yang menyusun itu cuma 4. Nah, 4 komponen dasar inilah yang kita sebut sebagai biomolekul. Jadi biomolekul ini ada 4 tadi ya. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, lipid, dan asam nukleat. Si karbohidrat, protein, dan lipid ini persentase keberadaannya dalam makhluk hidup itu lebih besar daripada asam nukleat. Makanya si 3 ini kita sebutnya sebagai makromolekul. Tapi keempat ini tetap bagian dari biomolekul gitu. Jadi si asam nukleat ini adalah bagian dari biomolekul yang tidak termasuk ke dalam makromolekul. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita bahas ke karbohidratnya langsung, teman-teman perlu tahu konsep monomer dan polimer. Jadi, kalau istilahnya itu seperti ini. Nah, polimer itu disusun atas monomer-monomer yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Jadi, ketika ada satu monomer, kemudian ada satu monomer lagi, dan ada monomer yang lainnya lagi, ketika 3 monomer ini dihubungkan oleh ikatan kovalen, maka terbentuklah sesuatu yang disebut polimer. Nah, biar lebih jelas, coba pakai gambar ya. Misalnya ini monomer 1. Kemudian ada monomer lain lagi. Kemudian ada monomer lain lagi. Nah, ketika monomer-monomer ini, 6 buah monomer ini dihubungkan oleh ikatan kovalen, yang kita ilustrasikan sebagai garis warna toska ini, nah inilah yang disebut sebagai polimer. Jadi gitulah hubungannya monomer dengan polimer, teman-teman. Nah, ikatan kovalen yang menghubungkan 2 monomer ini umumnya terbentuk melalui reaksi yang kita sebut sebagai reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi, D itu reduksi, pengurangan, penghilangan, pembuangan. Hidrasi itu sesuatu yang punya kaitan dengan air ya. Gitu. Jadi reaksi dehidrasi itu adalah reaksi yang melepaskan satu molekul air gitu. Jadi, nah masing-masing hubungan ini nanti gimana caranya terbentuk ikatan kovalen yang menghubungkan monomer satu dengan monomer lainnya, itu terjadi karena reaksi dehidrasi yang membuang satu molekul air gitu bahasanya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memutus, misalnya kalau kita di pencernaan gitu ya, kalau mau bisa menyerap nutrisi yang ada di makanan itu kan kita harus memecah dulu molekul-molekul makanan itu. Nah, pemecahan polimer itu nanti sebaliknya terjadi melalui pengikatan H2O, pengikatan satu molekul air. Reaksi yang mengikat molekul air itu kita sebut sebagai reaksi hidrolisis gitu. Jadi kalau secara istilah dia tertulisnya gini. Nah, reaksi dehidrasi itu adalah reaksi di mana 2 molekul itu berikatan satu dengan yang lainnya
dalam hal ini ikatannya ikatan kovalen ya, disertai dengan kehilangan sebuah molekul air. Sebaliknya, reaksi hidrolisis itu adalah reaksi putusnya ikatan kovalen yang menghubungkan dua molekul tadi karena penambahan satu molekul air. Jadi, kita ulang lagi, monomer menyusun polimer. Mereka ini bisa menyusun polimer karena berikatan melalui ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu bisa terbentuk akibat reaksi dehidrasi. Reaksi dehidrasi adalah reaksi yang menggabungkan dua monomer dengan melepaskan satu molekul air. Nah, kebalikannya, kalau kita mau melepaskan ikatan antara dua monomer ini, kita perlu menambah satu molekul air. Reaksinya disebut reaksi hidrolisis. Nah, gitu dia. Selanjutnya, kita akan bahas ke karbohidratnya nih teman-teman. Jadi di karbohidrat ini nanti kita akan bicara klasifikasi dan struktur, kemudian fungsi dan peranan, tahapan metabolismenya, dan reaksi identifikasinya. Untuk video kali ini kita batasi di klasifikasi dan strukturnya dulu. Oke. Nah, yang pertama, kita mau pelajarin dulu gimana sih cara nandain gitu suatu molekul tuh, oh ini loh karbohidrat gitu. Nah, yang pertama adalah rumus empiris. Pertama sekali dari rumus empiris ini kita bisa tahu bahwasannya si karbohidrat itu dia tersusun dari atom C, atom H, dan atom O. Dengan perbandingan kayak di rumus empiris ini. Jadi CmH2ON. M dengan N di sini itu bisa merupakan bilangan yang sama, tetapi bisa juga merupakan bilangan yang berbeda gitu. Makanya kadang-kadang mungkin teman-teman kalau di internet, di buku, atau dari dosen dan guru teman-teman sendiri sering dikasih tahu kalau misalnya rumus empiris karbohidrat itu adalah CnH2ON atau CH2ON gitu. Tetapi teman-teman perlu tahu kalau dalam beberapa contoh bentuk karbohidrat gitu, ini tidak selalu M dengan N itu adalah bilangan yang sama gitu. Jadi di sini kita tulis aja rumus empirisnya itu adalah CmH2ON gitu. Tapi ada juga beberapa nih yang struktur rumus empirisnya itu kayak gini tapi bukan merupakan golongan karbohidrat, itu ada juga gitu. Jadi kita perlu ciri-ciri lain gitu yang bisa ngasih tahu kita, oh ternyata ini nih karbohidrat gitu. Nah, apa itu ciri-ciri selanjutnya? Ini. Karbohidrat itu teman-teman dia selalu tersusun atas gugus karbonil dan gugus polihidroksil. Nah, apa tuh gugus karbonil dan polihidroksil? Nah, ini. Ketika ada atom C berikatan rangkap dengan atom oksigen, itu yang kita sebut sebagai gugus karbonil. Nah, sementara gugus polihidroksil di sini maksudnya karbohidrat itu tersusun dari banyak gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu seperti apa ini? OH. Nah, jadi selain dia punya rumus empiris CnH2ON, dia juga harus terdiri dari gugus karbonil dan gugus hidroksil yang banyak, yang poli ini ya. Intinya lebih dari satu lah gitu. Nah, yang terakhir adalah monomer karbohidrat itu tersusun dari 3-7 atom C. Jadi karbohidrat itu monomernya paling sedikit tersusun dari 3 buah atom C dan paling banyak terdiri dari 7 atom C. Oke. Selanjutnya kita ke klasifikasi karbohidrat. Tadi kan kita sudah belajar nih teman-teman, ada konsep monomer dan ada konsep polimer. Kalau misalnya di karbohidrat, monomernya itu disebut sebagai monosakarida. Nah, makanya kalau kita berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, yang pertama ada monosakarida nih. Monosakarida ini merupakan monomer penyusun karbohidrat dan dia tidak bisa dihidrolisis lagi. Selanjutnya ada disakarida. Kalau monomernya itu ada 2 gitu, itu kita sebut sebagai disakarida. Nah, kalau sudah lebih dari 2, itu disebut sebagai polisakarida. Ini klasifikasi berdasarkan jumlah monomer yang menyusunnya.
Nah, klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan letak gugus karbonil. Ingat tadi gugus karbonil itu adalah di mana ada atom C berikatan rangkap dengan atom O. Jadi berdasarkan letak gugus karbonilnya kita bagi menjadi dua, yaitu ini dengan ini. Nah, coba identifikasi di mana bedanya. Ayo. Dapat? Nah, jadi bedanya itu adalah di yang pertama, lihat-lihat ya. Nah, karbonilnya di ujung. Di yang kedua, karbonilnya nggak di ujung. Nah, kalau karbonilnya di ujung, ini kita sebut sebagai aldosa. Kalau tidak di ujung, kita sebut sebagai ketosa. Nah, bahasanya gini dia. Jadi kalau aldosa itu gugus karbonil terletak di atom C yang ujung, kalau ketosa gugus karbonilnya tidak terletak di atom C yang ujung. Nah, selanjutnya kita ke struktur karbohidrat. Struktur karbohidrat ini kita bagi menjadi dua nanti. Ada yang bentuknya linear dan ada juga yang bentuknya siklik atau sirkuler gitu ya. Nah, pertama kita bahas yang struktur linearnya dulu. Jadi gini, di struktur linear ini kita ngegambarin gitu, gimana atom-atom yang menyusun si monomer karbohidrat ini itu dia berbentuk linear gitu, kayak garis lurus. Nah, misalnya kita mau gambar nih monosakarida yang terdiri dari 5 atom C dan dia merupakan golongan aldosa. Coba kita gambar ya. Jadi yang pertama kita gambar dulu nih, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus jangan lupa dia aldosa, dia punya karbonil di ujung. Nah, selanjutnya gimana? Jangan lupa juga gitu kan. Karbohidrat ini kan dia polihidroksil ya, banyak hidroksilnya. Jadi kita gambar dulu nih tangan yang menghubungkan antara C yang satu dengan C yang lainnya. Nah, C nomor 1 ini tangannya, C kan tangannya 4 ya. Ini udah kepake 2, 3. Berarti tinggal 1 lagi. Kalau tangannya tinggal 1, jangan bingung, masukin aja H. Nah, kemudian C nomor 2. 2 tangannya udah dipakai nih. Tangan yang ini pasti ngiket gugus hidroksil lah ya. Tadi kan karbohidrat tuh polihidroksil, dia mengandung gugus polihidroksil. Jadi kita masukin aja OH. Sampingnya H. Nah, ini juga sama, C nomor 3 OH H. C nomor 4 OH H. Nah, atom C yang nomor 5 yang kepake baru 1 kan ya. Nah, yang 1 ngikat hidroksil 1, sisa 2 lagi. 1 H, 1 lagi H. Nah, inilah dia struktur linear dari monosakarida golongan aldosa yang terdiri dari 5 atom C. Nah, ini kita sebutnya aldo ribosa. Nah, karena kita lagi ngomongin struktur linear nih kan ya, sekalian aja nih aku mau ngomongin juga tentang C asimetris, kemudian hubungannya dengan perbedaan antara struktur L dan struktur D gitu. Nah, jadi teman-teman, ada yang namanya atom C asimetris. Atom C asimetris ini adalah atom C yang keempat tangannya itu mengikat gugus yang berbeda-beda, semuanya beda. Jadi 4 tangannya mengikat gugus yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita mau cek nih di struktur linear aldo ribosa yang udah kita gambar. Apakah C nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini termasuk C asimetris atau enggak? Oke, C nomor 1 asimetris enggak nih? Enggak ya, karena dia ada ikatan rangkap.
otomatis kan dia dua tangan itu kan mengikat satu atom yang sama gitu, jadi dia bukan C asimetris. C nomor 2, nah atasnya ngikat gugus COH, samping kanan OH, samping kiri H, bawah C H2O. Beda-beda kan? Nah, ini masuk ya asimetris. Nah, atom C nomor 3, atasnya ngikat C H2O, kanan OH, kiri H, bawah C H2O lagi. Berarti bukan ya? Bukan asimetris. Nah, C nomor 4, atasnya C H2O, kanan OH, kiri H, bawah C H3O. Beda-beda kan ya? Jadi ini masuk asimetris. Nah, C nomor 5, atas ngikat CH2O, kanan OH, kiri sama bawahnya ngikat H. Jadi nggak masuk ya, bukan asimetris karena sama-sama ngikat OH, kiri sama bawahnya. Nah, konsep C asimetris ini untuk apa? Konsep C asimetris ini untuk menentukan struktur yang disebut struktur D atau struktur L. Nah, jadi dia ada struktur D, ada L. Nah, jadi kalau misalnya dia D alderibosa, kalau misalnya L alderibosa. Nah, apa sih yang membedakan D dengan L ini? Kalau kita tinjau dari C asimetrisnya. Jadi, kalau D ini dia dextro ya. Dextro atau dexter gitu, lupa. Artinya kanan. Nah, ini artinya itu ketika atom C asimetris yang terakhir itu mengikat gugus OH di sebelah kanan, C asimetris terakhir mengikat gugus OH di sebelah kanan. Nah, inilah dia. Sementara kalau L atau LeFo, dia C asimetris terakhirnya yang terakhir mengikat OH dia di sebelah kiri. Nah, jadi kalau misalnya di gambar alderibosa yang udah kita gambar ini, C asimetris terakhir kan C nomor 4 kan ya. Nah, yang itu. Nah, dia mengikat OH itu di sebelah kanan. Oleh karena itu, ini kita sebut sebagai L alderibosa. Sorry, salah. D alderibosa. Sorry ya. Oke. Nah, kalau L aldoribosanya itu gimana? Coba yuk kita gambar. Jadi tadi aldoribosa C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karbonil di ujung. H masukin. Kasih OH. Kasih H. Kasih OH. Kasih H, sorry. Nah, C asimetris terakhir nih kan, yang keempat. OH-nya kita letakin di kiri, H-nya di sebelah kanan. Kemudian bawahnya sama, OH, H dan H. Nah, inilah dia L alderibosa. Oke. Jadi kita ulang lagi ya. Struktur linear itu adalah struktur ya dimana kita ngegambarin atom-atom yang menyusun monosakarida itu dalam sebuah rantai lurus. Nih rantai yang udah kita gambar ini. Nah, yang kita gambar ini adalah contoh dari aldoribosa. Monosakarida golongan aldoribosa yang karbonilnya itu terletak di C ujung. Kemudian dia ribosa terdiri dari 5 atom C dan ini dia D. Dexter ya. Dimana OH di C asimetris yang terakhir itu berada di sebelah kanan. C asimetris itu apa? C asimetris adalah C yang 4 tangannya mengikat gugus yang berbeda-beda.
Kemudian untuk gambar L-aldoribosanya adalah seperti ini. Selanjutnya kita ke struktur siklik. Nah, jadi gini, apabila terlarut di dalam air, karbohidrat ini akan berada pada kondisi yang paling stabil sehingga dia akan membentuk struktur siklik. Nah, kondisi terlarut dalam air. Kalau misalnya karbohidrat ini contohnya sedang berada di dalam sel gitu kan, terlarut di dalam sitoplasma, itu juga masuk ke dalam kondisi ini. Nah, jadi di sini konsepnya ada ini. Alkohol itu bisa bereaksi dengan aldehid yang nantinya akan membentuk gugus hemiasetal seperti ini. Alkohol juga bisa bereaksi dengan keton yang akan membentuk gugus hemiketal seperti ini. Nah, konsep inilah nanti yang akan mendasari gimana terbentuknya struktur siklik gitu. Kita langsung aja coba pakai contoh. Di sini aku ada gambar D-glukosa. D-glukosa ini dia, lihat tuh ya, karbonilnya di ujung berarti dia aldosa dan ini punya 6 atom C. Si glukosa ini apabila berada di dalam apabila terlarut di dalam air, ini akan membentuk struktur siklik yang dia punya 6 sisi. Jadi dia akan membentuk seperti segi 6 nanti, yang struktur segi 6 itu kita sebutnya sebagai piranus atau piran. Nah, tadi kan konsepnya gini nih, aldehid itu bisa bereaksi dengan alkohol membentuk gugus hemiasetal. Nah, glukosa itu sama-sama punya aldehid dan sama-sama punya gugus alkohol juga. Nih aldehidnya ada di karbonilnya, di C nomor 1. Kemudian alkoholnya ini kan ada banyak ya, di C nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ini ada juga gitu. Nah, untuk membentuk struktur yang piranus ini, maka yang akan nanti bereaksi dengan si aldehidnya adalah alkohol yang ada di C nomor 5. Nah, nanti maka prosesnya akan gini. Nah, penyambungannya ini teman-teman, ini kan tadi si apanya nih, si aldehidnya, ini yang alkoholnya. Nah, nanti awalnya si ikatan rangkap C dengan O ini akan putus, jadi tinggal satu aja. Nah, C itu kan tangannya harus 4 lah ya, jadi dia baru terpakai 1, baru kepake 1, baru kepake 2, dan 3 gitu kan. Nah, si C yang tadi udah putus ini nanti dia akan menyambungkan O si C yang nomor 5 ini ke dirinya gitu. Nah, nanti kan tangan O yang mengikat H di sini ini kan bakalan nggak ada kan. Jadi si H-nya ini nanti akan berikatan dengan O yang di sini gitu. Nah, proses pengikatan si H yang ini ke O ini nanti dia posisinya bisa di bawah, bisa di atas. Kalau posisinya dia OH, gugus OH-nya jadi di bawah, maka ini kita sebut sebagai alpha D-glukopiranosa. Alpha. Sementara kalau kayak yang di bawah ini, ketika dia si OH-nya di atas, maka kita sebut sebagai struktur beta D-glukopiranosa. Seperti itu. Nah, begitu juga halnya dengan si ketonnya. Kalau untuk keton kita pakai contohnya adalah D-fruktosa. Nah, ini kelihatan ya. Dia karbonilnya nggak di C ujung. Dengan konsep yang ini tadi, maka si D-fruktos yang strukturnya ini bisa berubah juga jadi strukturnya struktur siklik. Tapi kalau di D-fruktos ini dia si C keton yang ada di C nomor 2 ini dia bisa berikatan dengan OH dari C yang nomor 6 dan bisa juga dari yang nomor 5.
Oleh karena itu nanti dia bisa menghasilkan struktur siklik yang dia 6 segi Pyranus atau yang 5 segi atau furan. Nah, makanya nanti si D-fruktosa ini akan punya struktur siklik 4. Ada alpha D fructofuranos, ada beta D fructofuranos, ada alpha D fructopyranos, dan ada beta D fructopyranos. Seperti itu. Nah, segitu dulu teman-teman. Semoga semua ini ada manfaatnya. Kalau ada anak kimia atau siapapun lah yang lebih ngerti dan menangis melihat materi ini, dalam artian ada kalian jumpai kesalahan, silahkan cek description box untuk ngasih tahu aku dan ngebantu konten-konten di Biolia ini lebih berkualitas lagi dengan mengisi formnya. Terima kasih, sampai jumpa.